Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 Harbos FM Bandar Dangdut Kota Pati. Baik mitra Harbos, seperti janji Rena tadi bahwa hari ini akan ada talk show spesial bersama Bawaslu Pati dengan narasumber yakni Bapak Muhpriyo Manfaat SHIMH selaku anggota Bawaslu Pati yang siap memberikan informasi kepada Anda berkaitan dengan tema kita kali ini yakni publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati tahun 2024. Selamat siang Pak Priyo. Selamat siang Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Habis muter-muter nih Pak? Iya. Susah nyari Harbos FM Pak? Baru pertama ya. Oh gitu ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Harbos FM setelah Rena tunggu-tunggu lebih dari setengah jam nih. Gak apa-apa Pak. Tetap talk show berlangsung 1 jam ke depan. Dan kita informasikan untuk mitra Harbos yang ingin gabung bisa ke 0855-266-1026 SMS maupun WA bertanya tentang publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati tahun 2024. Baik Pak, berkaitan dengan tema kita siang ini, sumpah janjinya sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah. Kapan itu Pak? 27 ya? Iya 27 Agustus. Sudah lewat lumayan jauh dari hari ini. Saya 1 bulanan lebih. Berarti selama 1 bulan itu sudah ada pengawasan dari Bawaslu atau baru hari ini dilakukan pengawasan atas sumpah itu? Pengawasannya sudah berlangsung sejak setelah pelantikan itu ya? Setelah pelantikan dan sebelum pelantikan. Oh gitu ya? Iya. Dan kalau ini sebelum pelantikan yang diawasin apa tuh Pak? Itu penetapan kursinya, perolehan suaranya, jumlah suara ya, terus siapa saja yang ditetapkan, nama-namanya itu sih. Dan di pelantikannya ada pergantian atau tidak, ada yang hadir atau tidak itu sih. Oh, gitu. Dan hari ini lebih pada publikasi kinerja kita. Gitu. Oke. Yang diawasi apa aja Pak untuk ini setelah pelantikan ini tentunya ya? Kalau setelah pelantikan sudah berakhir ya, setelah berakhir karena di dalam masa setelah pelantikan ini kita cross check ternyata tidak ada pergantian nama yang sudah ditetapkan KPU di tanggal 2 Mei ya. Berarti sudah sesuai. Dan semua di hari pelantikan hadir. Para calon terpilih ini hadir. Jadi sudah tidak ada pengawasan dan dinyatakan pengawasan selesai. Pengawasan sudah selesai. Iya. Per kapan itu selesainya Pak? Di hari pelantikan itu Pak. Ketika selesai setelah pelantikan berarti sudah selesai pengawasan. Iya. Lalu kinerja apa yang akan dipublikasikan oleh Bawaslu? Kinerja apa yang akan dipublikasikan? Oh, nambah satu lagi. Nanti juga setelah pengawasan kita juga ketika nanti ada PAW karena ada kendala-kendala seperti hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mengundurkan diri atau meninggal dunia, itu kan ada PAW. Ini juga kita tetap memantau itu. Iya, itu tapi sampai hari ini belum ada. Terus tadi apa pertanyaan selanjutnya, Mbak? Publikasi apa yang akan dipublikasikan oleh Bawaslu berkaitan dengan ini? Publikasi apa yang akan dilakukan Bawaslu di talkshow hari ini berkaitan dengan ini kan kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji. Iya. Nah ini yang pengen Bawaslu sampaikan. Lebih pada pertama tentang penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan penetapan nama-nama calon terpilih. Ini ada berapa anggota Pak? 50. Di Pati itu 50. Anggotanya sekitar 50 ya. Sebentar. Kita hitung dulu. Satu dapil 1 itu ada 10. Biar nanti pas juga nyebutnya. Dapil 2 ada 11 jadi 21. Dapil 3 itu ada 10. Berarti
31, terus dapil 4 itu ada 8, berarti 39. Dapil 5 itu ada 11 kursi. Jadi 50 pas ya. Pembagiannya seperti itu. Apa yang dilakukan Bawaslu pada tahapan ini, tahapan pengawasan ini? Nah, dalam masa tahapan ini Bawaslu itu memastikan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pati ini tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Terus penghitungan perolehan kursi, mengawasi penghitungan perolehan kursi, yang mana dalam hal ini Bawaslu memastikan penetapan jumlah suara sah setiap partai politik di setiap dapil yang dilakukan oleh KPU, membagi suara sah setiap partai politik sebagaimana dimaksud tadi, yang saya maksud tadi. Ini sesuai dengan peraturan PKPU. Terus memastikan pembagian hasil sistem Sunlight ini sesuai dengan peraturan KPU. Terus dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan satu alokasi kursi, terdapat 2 partai politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama. Alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Itu maksudnya bagaimana? Pembagian untuk dapat satu alokasi? Ada jadi 2 parpol? Ada metodenya, yakni pertama adalah di PKPU 6 itu diatur untuk mendapatkan suara sah atau satu kursi itu partai politik harus menggunakan metode satu pembagian satu, yakni suara ini utuh tidak dibagi, terus dibagi 3, yang kedua dibagi 3, yang mana dibagi nanti biasanya suara yang dibagi 3 ini ada tidak yang di atas dibagi 1. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ya, jadi namanya kan sistem Sunlight nih kan, Pak. Sistem Sunlight yang mana semua perolehan suara itu dibagi dengan bilangan ganjil. Oh gitu. Iya. Jadi 1, 3, 5, 7. Yang mana semisal ketika setelah direkapitulasi, setelah dihitung, itu kan ada jumlah satu partai ini suara dapat berapa suara gitu kan. Dapat berapa. Terus ini dibagi 1 dulu, kan utuh bilangan asli. Bilangan asli semisal yang 1 dapat 10, yang 1 dapat 6, yang 1 dapat 5 gitu kan. Nah, terus selanjutnya kan ada 5 partai katakanlah, yang 1 10, yang 1 5, yang 1 2 gitu kan, semisal kan. Terus kita bagi yang 1 kita bagi 1 dulu, oke. Itu semua dibagi 1 dulu. Iya, yang dibutuhkan semisal 3 kursi, bagi 1 dulu. Nah, ini yang 10 ini kita bagi 1, oke, dapat 1 kursi. Terus yang ini kita yang tadi 5 ya, kita bagi 1, kita bagi 1 juga. Dan ini urutannya kan masih sama ini, Pak. Nah, masuklah dibagi 2 yang nomor 1 ini. Dibagi 3. Ya, ini dapatnya sekitar 3. Ketika ini dimasukkan, kan 3 lebih tuh, nggak dibulatkan, Pak. Dibulatkan. Kan. Dibulatkan ke 3 ya. Iya, ini kita umpama saja ya. Nah, dibulatkan si 3 ini berarti kan 3 lebih. Ya, ini kan di bawahnya 2 tadi. Nah, inilah yang mendapat kursi yang ke-3 gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Agak rumit juga ini ya. Iya, ada rumusannya tersendiri ini, memang. Oh, ketika itu dilakukan dari para anggota dewan yang merasa punya suara itu, ini nggak sih mereka ada nggak sih misalkan komplain, nah, ini harusnya bisa dapat kursi lebih dari ini gitu?
komplain penghitungan ini mereka mengikuti juga. Mereka sudah peserta pemilu sudah disosialisasikan terkait penghitungan cara ini juga. Iya. Dan ini mereka juga kalau dirasa ada kecurangan kan diberi hak untuk ada tuntutan bisa gitu untuk ini melakukan konsultasi untuk ini ya. Dan itu kan jauh sebelum penetapan ini setelah rekapitulasi. Jadi waktunya masih jauh sebelum itu. Iya, sebelum ini berita acara ini muncul. Jadi tidak mungkin ada ini komplain ya, karena sudah dilakukan dan mereka sudah setuju atas perolehan suara tersebut. Baik, Mitra Arbos, Rena kembali di talk show bersama Bawaslu Pati dan narasumber kita Bapak Muprio Manfaat SHIMH yang segera membahas tentang publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati tahun 2024. Dilanjut Pak Prio ya, berkaitan dengan tema kita, hal apa lagi yang dilakukan Bawaslu di tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji? Hal apa saja yang dilakukan ya? Masih ini Mbak, yang selanjutnya adalah selain hal-hal tadi, penetapan itu kita juga memastikan bahwasannya calon terpilih itu sebentar. Penetapan calon terpilih itu ada tidak yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah pas pelantikan. Tetapi sebelum pelantikan juga kita harus sudah memastikan bahwasannya pasca penetapan berita acara yang dilakukan oleh KPU ini ada tidak yang calon meninggal. Terus yang kedua kita juga memastikan pasca penetapan BA sampai hari H pelantikan ada tidak calon yang mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Terus yang selanjutnya ada tidak calon yang ditetapkan oleh KPU di tanggal 2 Mei di tanggal 27 Agustus ini masih memenuhi syarat atau tidak. Terus yang selanjutnya, maksudnya calon yang tidak memenuhi syarat ya, calon yang tidak memenuhi misalnya apa itu Pak? Misalkan itu calon ini terbukti masih berstatus sebagai, misal kalau dia pejabat publik seperti gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau komisaris atau jabatan-jabatan lainnya. Terus yang selanjutnya adalah calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Terus berarti kalau tidak di penjara boleh? Biasanya pidana-pidana yang sifatnya ringan, Mbak. Itu boleh? Iya. Yang tidak di dalam sel begitu maksudnya ya? Iya. Terus yang selanjutnya adalah calon diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan. Jadi misalkan dari parpol itu yang mengundurkan. Biasanya kan kita pernah nih baca berita itu kan ada parpol yang memecat anggotanya sehingga tidak bisa tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih, karena syaratnya adalah calon yang tadi diajukan oleh partai politik dan menjadi kader partai politik gitu sih. Iya. Terus selanjutnya adalah calon terpilih tersangka kasus korupsi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita pernah baca di setiap tahun pemilu mungkin 2019 atau tahun sebelumnya ini ada beberapa calon yang malamnya ikut gladi dan ada surat edaran KPK sehingga paginya tidak bisa dengan waktu semepet itu tidak bisa dilantik. Iya. Terus ada juga kalau waktunya mepet begitu gimana Pak? Sementara sudah
Sudah geladi juga? Itu tetap tidak dilantik. Wah, terus yang selanjutnya adalah kan kita ada yang namanya tahapan itu tahapan laporan dana kampanye. Nah, bagi partai yang tidak melaporkan dana kampanye, ini kan dibatalkan keikut sertaannya sebagai peserta pemilu. Ini juga tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Oke, itu saja. Itu saja. Ada yang tanya nih Pak dari Agung di Winong Kidul. Dalam pengawasan anggota DPRD, berapa total anggota DPRD Kabupaten Pati? 50. Tadi 50. Mungkin itu Winong itu masuk dapil 4 itu ada 8 kursi. 8 kursi. Tapi keseluruhan itu 50. Itu 50. Tapi di dapil 4 itu ada 8 kursi. Itu yang dapil 4 itu Winong, Jagenan, Cakwangi. Oh, iya. Nah, itu ada 8 kursi, tapi untuk keseluruhan yang dilantik 50 orang. Ya. Monika di Wedari Jaksa, anggota DPRD Kabupaten Pati dilantik tanggal berapa? 27 Agustus. Sudah lewat lumayan jauh ya. Apakah sudah sesuai dengan hasil pemilu? Selama tahapan dan sampai hari pelantikan itu sesuai dengan regulasi dan BA yang ditetapkan oleh KPU, yakni BA nomor 260/8-BA/8-BA/3318/2/2024 tentang penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pati dalam pemilihan umum tahun 2024. Sudah sesuai. Jadi dinyatakan sudah sesuai. Iya. Apa yang dilakukan sudah sesuai. Baik. Ya, kita lanjut talk show bersama Bawaslu Pati, kali ini bersama narasumber Bapak Priyo ya. Tentang publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati tahun 2024. Kan sumpah janjinya udah dari tanggal 27 Agustus itu Pak ya. Tahapan pengawasan sendiri itu dari kapan Pak? Tahapan pengawasan yang ini yang ada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji kan? Iya. Ya maksudnya kalau kita berbicara tahapan pengawasan ya berarti keseluruhan dari pemilu. Dari awal itu. Iya dari awal sudah bukan tahapan-tahapan setelah mendekati sumpah. Iya, enggak, itu dari awal sudah ada pengawasan. Yang terberat yang dilakukan dalam tahapan ini apa Pak? Yang terberat dalam tahapan ini adalah selaku anggota memastikan suara sahnya, karena kita tahu kemarin itu sistemnya KPU itu Sirekap itu sempat error, sehingga ini menjadi tantangan yang tersendiri. Sampai malam itu ya penhitungannya itu. Tantangan tersendiri dalam pengawasan. Untung kita disupport sama SDM kita yang di tingkatan kecamatan, tingkatan desa, tingkatan TPS. Ini mempunyai data akurat yang hasilnya bisa kita sondingkan ketika pas penetapan itu apakah ada perubahan atau tidak, karena mengingat sistemnya yang error itu. Apa yang terjadi errornya itu Pak? Itu sistem ini Pak, sistem Sirekap namanya yang punya KPU itu. Ini kan semua rekapitulasi itu wajib diinput di situ. Dan karena error ya kita harus memastikan keeroran ini berpengaruh tidak pada perolehan suara setiap calon. Gitu. Terjadi kecurigaan nggak sih dari masyarakat berkaitan dengan hal ini? Kalau kalau masyarakat umum pasti pasti ada. Kok bisa sih Pak sampai terjadi error gitu? Bukan sudah ada ini apa? Nah itu yang tahu teknisnya KPU. Tugas kita hanya memastikan suara di Sirekap itu sama hasilnya dengan hasil pengawasan kita. Tidak ada geser, dan setelah penetapan ini juga ternyata tidak ada geser. Dan mungkin saya sampaikan ini bahwasanya biar tidak ada kecurigaan dan tadi kan ada keeroran itu tadi. Nah pada
rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR Kabupaten Pati di Dapil 1 ini yang ditetapkan KPU itu ada 10 kursi. Yang pertama partai PKB itu mendapatkan 1 kursi, ini sama dengan hasil pengawasan kita. Terus partai Gerindra mendapatkan 2 kursi. Terus PDIP mendapatkan 3 kursi, Golkar mendapatkan 1, PKS mendapatkan 1, Demokrat mendapatkan 1, P3 mendapatkan 1 kursi. Jumlahnya 10 kursi pas. Dan ini sesuai dengan hasil pengawasan kita. Terus yang selanjutnya di Dapil Pati 2 itu PKB mendapatkan 2 kursi, Gerindra mendapatkan 1, PDIP mendapatkan 3, Golkar mendapatkan 1, Nasdem mendapatkan 1, PKS mendapatkan 1, Demokrat mendapatkan 1, dan P3 mendapatkan 1. Totalnya 11. 11, betul gitu. Terus yang selanjutnya adalah Dapil 3. Dapil 3, PKB mendapatkan 1 kursi, Gerindra mendapatkan 1, PDIP mendapatkan 3, Golkar mendapatkan 1, Nasdem mendapatkan 1, PKS mendapatkan 1, Demokrat mendapatkan 1, P3 mendapatkan 1. 10 kursi, pas betul ya? Ya, 10 pas. Ya, terus selanjutnya di Dapil 4 itu PKB mendapatkan 1, Gerindra mendapatkan 1, PDIP mendapatkan 2, Golkar mendapatkan 1, PKS mendapatkan 1, Demokrat mendapatkan 1, P3 mendapatkan 1 kursi, 8 kursi. Terus yang di Dapil 5 itu PKB mendapatkan 1 kursi, Gerindra mendapatkan 1 kursi, terus PDIP mendapatkan 3 kursi, terus Golkar mendapatkan 1 kursi, Nasdem 1 kursi, PKS 1 kursi, Demokrat 1 kursi, dan P3 2 kursi, 11. Jadi totalnya 50. Total 50. Pas. Ini partai-partai yang memperoleh kursi di masing-masing dapil. Jadi dari keseluruhan ini yang kalau di total dilihat yang paling banyak mendapatkan kursi dari PDI ya? PDIP. Dari PDI. 14 kursi. Ada berapa? 11 kursi? 14 kursi sendiri, lumayan banyak. Ini sesuai antara pengawasan dari Bawaslu dan penghitungan dari KPU. Dan tidak ada tidak ada komplain dari masyarakat, semuanya bisa menerima hal tersebut. Iya. Ya. Gimana? Kemudian ada penanya dari di WA 085526611026 dari Wahyu di Bendan. Untuk kursi DPRD Kabupaten Pati paling banyak yang mendapatkan kursi dari partai apa? PDI tadi ada 14 kursi. 14 kursi. Yang kedua itu ada PKB 6 kursi, terus Gerindra 6 kursi, sama P3 6 kursi itu. Ya, itu penempat kursi ya. Yeah. Ada yang 6, yang terbanyak adalah dari PDI. Ya. Mitra Arbos, Anda bisa berinteraksi langsung lewat SMS dan WA di 085526611026. Mumpung siang ini ada kesempatan bersama narasumber dari Bawaslu Pati, yakni Bapak Mupriyo Manfaat SHIMH, anggota Bawaslu Pati, yang membeberkan tentang publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pati tahun 2024. Baik, Pak Priyo, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pati berkaitan dengan kinerja Bawaslu pada tahapan ini? Silakan. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena selain kita yang mengawasi tahapan pemilu, kita juga melibatkan masyarakat yang mana kita menyebutnya yakni pengawas partisipatif, karena tentu kita sebagai lembaga tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan
partisipasi masyarakat. Ya, berdasarkan partisipasi masyarakat yang masuk tahapan penetapan kursi dan pelantikan ini bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih. Yang kedua juga saya juga memohon, ini kita juga masih masuk tahapan pilkada, menginginkan partisipasi masyarakat ini meningkat sehingga transparansi dalam pemilihan ini bisa terjadi, terwujud. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika melihat hal-hal yang menurut mereka perlu diawasi oleh Bawaslu? Masyarakat mesti gimana ini? Apa yang harus dilakukan melaporkan kemana masyarakat? Ya, ketika ini sudah memasuki tahapan, kita membuka yang namanya posko aduan. Nah, masyarakat ini bisa melaporkan ketika melihat atau menjumpai pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi selama masa pemilihan ini. Posko aduan ini di mana, atau ada di nomor kantor atau Bawaslu? Mungkin juga bisa menghubungi jajaran kami yang ada di tingkat kecamatan, yang mana sekretariatnya ini bisa di kantor kecamatan masing-masing daerah. Terus bisa juga melaporkan secara online. Di kecamatan itu melapor kepada siapa? PPK. Ada di situ. Panwascam. Iya. Ada mereka di standby di sana selama masa pemilihan. Di tiap kecamatan ada berapa? Ada orang bertugas berapa orang di sana? Kalau jajaran kami di kecamatan itu ada 11. Terdiri dari sekretariat 8 orang dan 3 anggota, yang mana dia selalu standby di kantor setiap hari. Di kantor kecamatan itu. Mereka ada sampai? Gimana? Jam kerjanya dan sampai kapan mereka ada? Kalau jam kerjanya, yang jelas kita hari kalender. Jam kerja kecamatan mungkin. Iya, hari kalender dan jam kerjanya biasanya ya jam 8 sampai jam 16. Tetapi kalau ada orang mau melaporkan atau konsultasi bisa datang atau komunikasi terlebih dahulu dengan para jajaran kami di Panwascam. Selain itu juga bisa melaporkan secara online, Mbak. Di mana? Bisa email ke Bawaslu atau ke Panwascam. Fast respon nggak nih? Gimana? Fast respon nggak ketika ada? Pasti fast respon. Ada beberapa laporan yang masuk kepada kami beberapa hari ini, kita langsung tindak lanjuti. Seperti apa tindak lanjut itu? Tindak lanjut ya menghubungi balik atau menyelidiki dulu yang dilaporkan? Ya, kita pasti menerima terlebih dahulu, mempelajari laporannya, dan kita menelusuri terlebih dahulu informasi awal. Gitu. Informasi awalnya seperti apa dan kita telusuri terlebih dahulu. Sempat terjadi hal seperti itu, Pak? Ada. Kita sudah beberapa kali di masa pemilihan ini. Gitu. Jadi memang ada masyarakat yang menggunakan kesempatan ini untuk berkonsultasi ya. Sebenarnya bagaimana? Itu lebih bagus lagi daripada gerundel di belakang ya, Pak. Iya, betul. Atau daripada ada komplain setelah ada pelantikan seperti ini ya. Oke. Terus jadi masyarakat bisa ke posko aduan, yakni di kantor kecamatan ketemu sama bisa Panwascam. Bisa ke Bawaslu, bisa ke kantor Panwascam yang kantornya berada di kantor kecamatan. Atau online lewat online emailnya Bawaslu itu tadi ya. Telepon atau WA begitu tidak ada, Pak? Telepon atau WA mungkin bisa mengunjungi IG-nya Bawaslu, di situ lengkap gitu. Oh ya, ada kontak person di situ lebih komplit ya. Baik masyarakat, ini juga Mitra Harbos, ini juga informasi untuk Anda. Barangkali ada yang mengganjal dari Anda yang melakukan pengawasan sendiri, melihat sesuatu yang perlu dilaporkan kepada Bawaslu, bisa lewat Panwascam yang ada di tiap kecamatan. Mereka selalu ready untuk menerima curhatan Anda, juga lewat online emailnya Bawaslu atau buka IG di Bawaslu, IG-nya Bawaslu, di situ ada kontak person yang bisa dihubungi. Gitu.
Itu saja yang Bapak sampaikan atau ada lagi tambahan untuk masyarakat Pati terutama? Sudah cukup. Sudah. Jadi kesimpulannya dari kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji, semua sudah berjalan sesuai dengan regulasi. Tidak ada komplain dari masyarakat, pelantikan berjalan langsung dan kita tinggal menikmati kinerja dari para anggota dewan. Mereka melakukan legislasi dan kinerjanya dengan baik. Semoga saja kita dukung, kita berikan dukungan yang terbaik untuk mereka supaya bisa bekerja dengan baik untuk Pati tercinta. Oke. Terima kasih Pak Priyo hadirnya di Harbos FM. Mungkin next time kapan-kapan bisa dilanjut lagi perbincangan kita ya, karena masyarakat banyak yang awam pengen tahu ini apa sih Bawaslu, mesti gimana kalau melihat sesuatu yang mengganjal begitu. Jadi kehadiran Pak Priyo saat ini benar-benar bermanfaat untuk Mitra Harbos. Bisa mungkin diagendakan untuk talk show lagi next time ya Pak ya. Iya siap Mbak. Oke. Pasti kita agendakan. Oke. Terima kasih Mitra Harbos. Jangan kemana-mana, tetap di 102,6 Harbos FM Bandar Dangdut Kota Pati. Saya dan Pak Priyo pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.